Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kawan-kawan, ini kita kembali ke dalam cerita fakta nyata ya. Dalam cerita fakta nyata. Ini kebetulan saya kedatangan tamu dari luar kota. Mereka sengaja berkunjung, bersilaturahmi. Sekalian juga kita bikin konten supaya lebih leluasa katanya. Ada kenang-kenangan dari saya juga dari kawan-kawan. Nah, sebelum mulai ceritanya, ini saya akan perkenalkan dulu. Ini namanya Pak Madi ya. Iya. Pak Madi, ini Pak Madi kawan-kawan nih. Kalau ini Pak Randi. Jadi begitu kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan nih cerita-cerita sekarang ini kita nih sengaja bisa ada sesuatu yang bisa menarik perhatian kita. Ya, kita mulai ceritanya. Dari mana kira-kira kita mulainya nih kalau Pak Madi nih? Iya. Masalah keadaan ekonomi aja Pak. Oh, dari ekonomi. Jadi begini kawan-kawan, ini usulan dari kawan kita Pak Madi. Dia mengajak bercerita tentang masalah ekonomi. Yang kebetulan saya pernah bahas kemarin dalam konten kemarin ini, bahwa nanti di bulan Maret ini mulai awal sedikit disebut dengan kata beliau Prabu Siliwangi, musim kekeringan. Dalam artian bukan hanya sekedar musim kemarau, tapi juga ada istilah musim kesulitan, yang suatu yang lebih sulit atau kejadian kesulitan yang lebih sulit dari kesulitan-kesulitan sebelumnya. Yang mari kita bahas. Jadi apa ceritanya itu Pak Madi itu? Iya, Masalah ekonomi itu. Terutama masalah kesulitan. Ya, coba agak sedikit keras mungkin supaya kawan-kawan kita juga dengar juga. Iya, kesulitan di tingkat bawah lah Pak. Oh iya, maksudnya kesulitan dari golongan-golongan yang ini di bawah, pendapatannya di bawah gitu, maksudnya begitu kali ya. Iya. Ceritanya seperti apa tuh Pak Madi? Ya, banyaknya pengurangan PHK. Oh gitu kan. Banyak banyak kawan-kawan kita yang juga kehilangan pekerjaan. Lalu kita juga banyak, saya perhatikan itu apalagi sekarang ya, minyak goreng agak sulit juga. Nah, itu. Terus dari bahan pokok sudah mulai banyak kenaikan yang tidak terduga ya. Iya. Jadi dari pihak banyak pengurangan karyawan, di pihak lain juga kebutuhan pokok kita, sembako kita juga naik gitu. Ceritanya seperti itu. Kesulitan. Ada hal lain? Iya, kayak sih lah dulu Pak. Itu dulu. Kalau kayak apa lagi apa tuh ceritanya itu? Ya, mungkin karena saya karyawan swasta ya. Iya, karyawan swasta itu ya dampak besarnya itu emang banyak karyawan kontrak Oh. yang tidak diperpanjang. Terus juga dari warga sekitar di tempat saya itu yang banyak pedagang yang banyak mengeluh tentang sulitnya pendapatan karena emang biaya hidup sudah mulai tinggi. Oh iya. Gitu. Jadi daya beli untuk pembeli jadi itu agak kurang untuk membeli juga tuh biaya hidup sendiri buat yang lain-lainnya gitu. Oh, Karena iya. kayak pedagang bakso, somai kan kayak gitu. Jadi kalau namanya orang yang masih bekerja, mungkin nggak begitu besar dampaknya. Iya. Tapi kalau yang baru-baru bekerja mungkin ada pengurangan seperti jadi karyawan kontrak aja gitu. Iya. Lalu pedagang-pedagang kecil juga mulai kelihatan ada kesulitan. Jadi dampak dari bergeraknya bulan Maret ini sudah mulai kelihatan gitu ya. Ada jenjang-jenjang kesulitan yang sudah mulai sedikit keluar ya. Iya. Ya gitu. Ceritanya seperti itu. Iya. Kalau masalah sisi yang lain tadi Pak Randi kan cerita Mati. Dia bilang katanya banyak pedagang-pedagang yang mengeluh, pedagang-pedagang kecil ya, yang biasanya mereka pendapatannya tinggi karena dari daya beli yang berkurang, akhirnya sedikit merosot penghasilan mereka, seperti itu kan? Ya terutama juga buat untuk yang orang yang kontrak sewa gitu. Yang dikhawatirkan namanya biasanya yang disewa kontrak itu tempat. Pedagang. Jadi mereka
mereka ketidakmampuan mereka lagi untuk biaya-biaya memperpanjang tempat kontraknya begitu, karena dari penghasilan mereka yang menurun. Sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita perhatiin, ini kondisi seperti ini kayaknya menyeluruh nih Pak Madi ya. Ya bukan hanya pada ketika di dalam kota ataupun di kota-kota kecil, juga di tingkat-tingkat luar kota juga seperti itu kayaknya, hampir menyeluruh. Jadi kan kalau kita pertimbangkan lebih jauh gitu, selain kondisi alam yang seperti ini, juga ternyata keadaan ekonomi kita juga sudah mulai agak sedikit terganggu. Nah ini kan saya pernah bercerita dalam suatu konten ya. Ya kawan-kawan, saya pernah membuat suatu konten belum lama ini yang saya cerita, dimulai di bulan Maret. Ternyata ini kawan kita ini yang datang dari luar kota ini, dia sudah bercerita seperti itu. Ya mudah-mudahan aja ini tidak berlangsung lama, dan mudah-mudahan ini semua bisa kembali normal. Amin. Nah hal lain yang ingin diceritakan apa lagi? Selain kita masalah ekonomi kan, karena dalam konten saya kemarin, saya hanya membahas kan selain masalah kesulitan, nah juga ada tanda alam lainnya. Nah itu kan bisa kita bahas juga, apalagi itu kira-kira. Itu dengan bencana itu ada. Iya. Ya itu memang sudah mulai ya. Saya perhatikan seperti bencana alam yang nggak berhenti. Itu memang sudah dimulai. Cuma yang saya pernah cerita kemarin, penyakit yang tidak ada obatnya kan sedikit demi sedikit sudah menghilang. Tapi belum full, cuma sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang. Yang saya tahu seperti itu dalam bukunya ya, cerita bukunya seperti itu. Tapi kan dari kedatangan ini kawan-kawan saya dari luar kota ini bisa kebetulan gitu menyambung dengan cerita konten saya yang kemarin, bahwa nanti diawali dari bulan Maret, dan alhamdulillah ini kawan-kawan datang bercerita sesuai dengan cerita konten yang kemarin. Lalu kita alihkan sekarang nih pembicaraan ke konten yang lain nih. Ini kan dulu itu kan kita waktu pertama sekali bikin Fakta Nyata, kita konsentrasinya penuh kepada kegoiban. Nah tadi ini Pak Madi nih, kawan-kawan Pak Madi dia bicara katanya tentang kegoiban. Ada sebuah kejadian katanya di mana ada apa? Kawannya Pak Madi ya, cerita dia baru pulang kerja atau bagaimana nih? Ya dibilang pulang kerja sih enggak, lagi pulang main lah. Pulang main, dia pulang main. Dia bareng bonceng motor. Dia ada ngikut di motor. Nah, di motornya ada ngikut. Nah, pas dia pegang motor, dia sendiri tidak tahu kan, di belakangnya ada. Di belakangnya lihat spion. Nah, pada saat dia lihat spion, ada. Tapi pada saat dia pegang nggak ada. Nah, ini kawan-kawan, ini juga suatu cerita yang kebetulan memang faktanya memang seperti itu ya. Ada gitu ya. Jadi hanya sekalian membahas masalah ekonomi, juga kita sekalian silaturahmi dengan kawan-kawan kita ini dari kota ini, kawan-kawan ya. Ini juga ngebahas masalah goib. Dan goib ini lucu katanya sih. Dia pulang main ya. Pulang main, dia pakai motor. Dia seperti ada yang membonceng ya. Berat motornya, dia pegang nggak ada. Tapi pas dilihat spion ada. Begitu. Begitu kawan-kawan ceritanya tentang goib. Ada lagi nggak dari Pak Randi nih cerita yang lain-lain? Kalau untuk kegoiban itu ya keponakan saya. Keponakan. Ya dibilang sudah sering melihat. Sudah melihat. Melihat sosok-sosok yang tidak terlihat oleh kasat mata. Gitu. Iya. Jadi kalau seandainya ada yang datang, biasanya ada yang ngikutin, dia udah mulai melihat gitu. Gitu. Dengan cepat. Mau pagi, siang, sore, malam dia melihat. Jadi waktu yang sangat cepat dia mampu melihat. Iya. Iya, itu memang suatu disebut, kalau kata orang banyak disebut dengan apa, anugerah ya, atau disebut dengan kelebihan mungkin juga ya. Yang mudah-mudahan berkah buat dia juga, mudah-mudahan berguna juga buat dia. Tapi mungkin kan karena emang tipisnya lapisan ya Pak ya. Iya, mungkin juga karena sudah mulai tahu tipisnya portal goib ya. Itu juga mungkin terjadi. Jadi kesempatan ini kawan-kawan ya, kita kebetulan nih baru ketemu lagi sudah lama. Kita ngebahas kesana kemari sebagai sebuah cerita aja. Mudah-mudahan juga
ada dampaknya buat kita ya. Iya, iya. Ada pengaruhnya ke kita, positif buat kita. Yang lain ada juga? Minggu depan. Hah? Udah cukup? Iya, cukup. Ya, Pak Randi? Cukup Udah cukup ya? Oke. Nah, ini kawan-kawan kita sudah ngobrol dengan mereka. Kita alhamdulillah ya, ini baru nih. Ini kita baru ketemu lagi udah lama. Kebetulan dia berkunjung ke saya. Ya, kita bersilaturahmi ya, sekalian saya bikin konten buat mereka juga, buat saya pribadi juga. Ini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya kepada kawan-kawan yang telah mau mengikuti channel saya. Ya, apabila nih ada perkataan saya ataupun kawan-kawan Iya, ini yang salah, saya minta maaf. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Semoga ya, semoga ini cerita saya, cerita kawan-kawan ini bermanfaat baik untuk diri saya dengan kawan-kawan maupun untuk orang banyak. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.